Ada 5B1C di mana ada brain, beauty, behavior, brief, belief, and consistent. Jadi keenam nilai tersebut kita integrasikan menjadi satu untuk bisa nantinya kita selama bertugas ataupun selama menjabat seperti itu. Jadi bukan hanya tampangnya aja atau public speaking aja, banyak aspek yang dilihat. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian lagi dalam keadaan sehat dan semangat ya. Buat yang belum kenal aku, kenalin, nama aku Jona Prismapriansyah dari Administrasi Publik Angkatan 2025 yang bakal nemenin kalian di episode arti kali ini. Pastinya nggak cuma ngobrol biasa, karena hari ini kita bakal bincang santai bareng salah satu ada publik yang punya banyak pengalaman, prestasi, dan cerita inspiratif. Tapi sebelum mulai, ada yang masih ingat gak sama program kita yang satu ini? Yap, bener banget. Arti adalah salah satu program kerja yang hadir lewat Reels, TikTok, atau feeds Instagram untuk mengangkat cerita inspiratif dari area publik. Nah, kayaknya udah gak sabar ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja sambut narasumber kita yang luar biasa, Kak Devri. Halo Kak. Eh, Sebelumnya terima kasih banyak udah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng nih di pagi hari ini. Yang pastinya aku excited banget sih Kak buat mengenal lebih deket lagi sosok Kak Devri yang dikenal aktif banget gitu di ya ini. Nah, buat memulai obrolan kita di pagi hari ini, kan ada pepatah tuh Kak, tak kenal maka tak sayang. Nah, boleh dong Kak ceritain atau perkenalan sedikit tentang diri kakak dan kira-kira akhir-akhir ini tuh kakak lagi sibuk ngapain sih? Oke, terima kasih sebelumnya. Halo teman-teman semua, jadi perkenalkan saya Devriansyah Putra Pratama, akrab dipanggil dengan Devri. Saya dari Kota Probolinggo dan saya ini dari Fakultas Ilmu Administrasi Publik angkatan tahun 2024. Untuk kesibukan di akhir-akhir ini saya itu akan ada oprek untuk nanti pemilihan dari putra-putri Brawijaya di mana saya sendiri jadi staf acaranya sendiri dan juga kebetulan saat ini sedang di semester 4 peralihan di ke semester 5 di mana di situ ada KKN seperti itu. Wah, produktif banget sih Kak. Nah, melihat kesibukan Kak Devri tadi nih, aku penasaran deh kalau Kak Devri diminta buat mendeskripsikan diri sendiri dalam 3 kata tuh kira-kira Kak Devri bakal berkata apa dan alasannya itu apa? Oke, kalau disuruh sebutin deskripsi 3 kata, pertama itu ada ambisius, terus ceria, sama kreatif. Karena kalau dari ambisius sendiri, saya tuh emang suka ingin tahu akan hal-hal yang baru dan juga saya tuh banyak plan-plan yang di hidup saya itu saya harus kejar tersebut dan juga saya harus belajar terus dari teman-teman saya, dari kakak tingkat ataupun dari dosen dan lain sebagainya. Dan juga untuk yang ceria, saya tuh kayak selalu meromantisasi segala hal yang menurut saya itu susah, sulit dan sebagainya itu dengan menghibur diri dan juga menghibur teman-teman semua karena menurut saya dengan menghibur teman-teman itu membuat energi positif mereka tuh terserap dari diri saya dan juga saya tuh jadi semangat lagi untuk menjalankan kehidupan sehari-hari berkuliah atau lain sebagainya. Dan juga yang terakhir itu ada kreatif karena di era saat ini tentunya kita tuh harus tuntut untuk bisa inovatif dan juga kreatif untuk menghadapi segala tantangan yang ada dan juga bisa menjadi unique selling dari diri kita sendiri seperti itu. Wah, menarik banget ya Kak. 3 kata yang Kak sebutin tadi itu benar-benar menggambarkan sosok Kak Devri sih menurut aku. Dan pastinya teman-teman yang nonton Arti juga bakalan setuju. Oke, setelah kita udah sedikit kenal sama Kak Devri secara pribadi ya, sekarang kita coba flashback sedikit. Karena jujur, aku pribadi penasaran dan aku yakin teman-teman yang nonton Arti juga pasti penasaran nih Kak. Soal semua pencapaian yang
Kak Devri raih sampai hari ini? Pastinya nggak terjadi dalam satu malam dong betul. Kak. Nah, sebenarnya dari semua pencapaian itu tuh perjalanan awal kakak tuh dimulai dari mana sih Kak? Kalau boleh diceritain. Oke, jadi untuk awal perjalanan saya hingga saat ini tuh yang membuat saya berdiri di sini juga itu tuh saya tuh suka ikut lomba di mana dulu itu saya awal dari kesenian dari pantomim, puisi dan lain sebagainya dan itu tuh didukung sama nenek saya karena nenek saya tuh selalu mendukung apa yang saya ingin lakukan dan juga yang ingin saya cita-citakan seperti itu. Ternyata dimulai dari langkah kecil dulu ya. Bicara soal proses nikah, aku kan sempat stalking dikit di Yap. Instagram. Wait a minute. Who are you? Maksudnya tuh riset kecil-kecilan. Baik. Aku lihat pas SMA tuh Kak Devri pernah meraih peringkat terbaik pada mata pelajaran pilihan nih. Eh, aku penasaran deh, Kak Devri itu apakah pencapaiannya di SMA itu menjadi salah satu motivasi utama kakak buat terus berkembang sampai saat ini? Jadi sebelum bahas terkait saya mendapatkan peringkat tersebut, sebenarnya tuh waktu peralihan dari masa COVID terus kita udah mulai normal kembali untuk pembelajarannya, itu tuh saya merasa transisi tersebut tuh sangat terlalu cepat dan menurut saya dulu tuh waktu saya COVID, jujur saja saya tuh dulu agak sedikit malas karena ya kita tuh cuma berpegang teguh pada HP terus karena kita dulu kan pakai Classroom gitu ya ataupun Teams gitu. Nah habis itu, nah fun fact juga teman-teman semua, dulu tuh nilai saya tuh waktu semester 1 di SMA itu nggak sebagus itu karena tuh saya di peringkat cuma 5 di kelas saya sendiri. Nah itu tuh nilainya cuma di 86. Nah habis itu saya tuh melihat teman-teman yang lain kok udah pada rajin-rajin ya dan mereka tuh udah punya plan yang kayak dia mau kuliah kemana seperti itu. Nah tapi di situ tuh saya masih belum kepikiran saya tuh mau arahnya kemana gitu, mau apakah saya kerja ataupun masih lanjut untuk kuliah seperti itu. Nah motivasinya itu waktu muncul di semester 3 di SMA tersebut. Nah di situ saya mulai rajin untuk belajar terus ikut organisasi kayak OSIS. Saya dulu tuh di OSIS juga. Nah, di situ tuh baru saya akhirnya selalu ada peningkatan sampai di semester 5. Nah, setelah itu barulah alhamdulillahnya saya menjadi peringkat terbaik di mata kuliah pilihan di mana mata kuliah itu tuh IPS. Itu IPS-nya IPS bahasa Jepang di mana itu ada di 3 kelas. Nah, alhamdulillahnya di 3 kelas tersebut saya peringkat satunya alhamdulillah. Dan ya dari situlah menjadi titik balik saya untuk bisa terus tetap semangat dan juga terus belajar agar bisa lebih baik seperti itu. Luar biasa banget ya. Berarti memang prosesnya panjang ya Kak? Yap. Dan semuanya tuh berawal dari mencoba. Dari yang tadinya langkah kecil di masa sekolah, akhirnya bisa konsisten dan ada efek snowballing, jadi prestasi sampai saat ini. Menarik banget ya teman-teman. Dari perjalanan awal itu Kak Devri kemudian memulai berani mencoba kesempatan baru yang lebih besar. Salah satu ini kakak pernah mengikuti ajang Duta Via dan Putra Putri Brawijaya. Nah, aku pengen tahu nih Kak, apa sih yang sebenarnya membuat kakak tertarik gitu buat ikutan Duta Via dan Putra Putri Brawijaya? Oke. Jadi untuk hal tersebut sebenarnya tuh dulu tuh saya inginnya di SMA itu ada namanya Putra Putri untuk SMA 2 Semada. Tapi saya melihat jujur saya tuh selalu insecure teman-teman semua. Jadi saya tuh bukan yang kayak selalu percaya diri kayak misalkan ikut lomba pasti masuk enggak. Jadi dulu tuh saya ingin mengikuti ini karena saya tuh ingin meningkatkan kepercayaan diri saya dan juga meningkatkan keterampilan public speaking saya karena saya tuh mempunyai anxiety. Jadi tuh saya mencoba bagaimana adakah lomba-lomba yang bisa membuat anxiety saya ini bisa lah sedikit demi sedikit itu bisa terkubur secara pelan-pelan
untuk bisa kan nantinya karena di pabrik sendiri ya, karena kita kan juga akan melayani masyarakat dan lain sebagainya, itu kan nggak mungkin nantinya tiba-tiba kita waktu melayani kita tiba-tiba gugup atau lain sebagainya. Dan di situ saya ingin adanya lomba yang memacu diri saya, memacu adrenalin diri saya untuk bisa lebih percaya diri di depan umum dan juga meningkatkan keterampilan public speaking. Dan juga sebenarnya untuk mencari relasi sih tentunya, karena di dunia perkuliahan ini kita nggak bisa melulu-melulu tentang akademik aja seperti itu. Oke, bener banget sih Kak, relasi itu penting banget buat di dunia perkuliahan. Wah, jadi ternyata tuh Kakak pengen nantang diri sendiri Yap. gitu ya. Nah, selama proses seleksi sampai akhirnya bertugas nih Kak, ada nggak sih pengalaman atau momen yang paling membekas dan nggak terlupakan buat Kak Devri sendiri? Baik, jadi untuk hal tersebut banyak ya dari pelajaran dari karantina. Jadi untuk karantina tuh ada karantina 1 sampai karantina 6, dan juga di Utopia tuh ada karantina 1 sampai karantina 4. Dan dari seluruh karantina tersebut saya memetik banyak pelajaran, dimana dari olah public speaking, keterampilan bahasa Inggris, lalu ada untuk kita berbicara di depan umum tuh gesturnya bagaimana, ekspresinya bagaimana, dan juga banyak hal lainnya yang dipelajari tentunya. Momen yang paling membekas itu di waktu di Putra Putri Brawijaya tentunya, dan juga Duta Via sih sebenarnya, karena Duta Via itu sebagai batu loncatan awal saya untuk melangkah ke Putra Putri Brawijaya, karena sebenarnya saya tuh tidak percaya diri untuk masuk Putra Putri Brawijaya, sama sekali tidak ada kepikiran untuk saya mendaftar di ajang tersebut, karena menurut saya itu ajang yang diikuti oleh orang-orang yang udah mapan seperti itu, dari segi keterampilan public speakingnya, dari perawakannya dan lain sebagainya. Nah, di situ tuh saya paling membekas tuh dengan adanya teman-teman, dan dimana namanya karantina ya, karantina tuh capek banget, emang capek, tapi banyak hal yang kita dapatkan dari karantina tersebut. Nah, dari waktu karantina tersebut kita tuh saling menguatkan satu sama lain dan juga berbagi informasi. Itu sih menurut saya yang paling membekas. Jadi disitulah dengan adanya karantina tersebut kita semakin dekat, dimana kita saling melakukan satu sama lain dengan visi pribadi masing-masing, tentunya masih tetap dipegang seperti itu. Ternyata seru banget dan sekaligus challenging ya teman-teman. Tapi kalau kita bicara soal duta kampus nih Kak, kan di luar sana kan banyak yang mikir kalau duta kampus tuh cuma modal panggung, fashion, dan pinter ngomong aja. Nah, menurut Kakak sendiri itu apa sih makna sebenarnya dari seorang duta kampus? Apakah cuma sebatas public speaking dan penampilan? Apakah ada tanggung jawab lagi yang lebih besar? Jadi untuk terkait duta kampus sendiri, di mana itu kan kita emang sebagai representatif dari kampus, kita lah orang-orang yang terpilih untuk bisa, inilah ikon dari Universitas Brawijaya, di mana menurut saya tuh yang paling beratnya bukan bagaimana kita waktu di grand final lah atau waktu penugasan, tapi kita tuh waktu kita konsisten untuk bisa menjaga tata krama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena menurut saya tuh pastinya orang-orang tuh pasti melihat kayak, oh ini Putra Putri Brawijaya, oh ini duta kampus ini, duta kampus ini. Nah itu tuh sekecil apapun kesalahan kita itu tuh pasti bakal dibahas oleh orang-orang seperti itu. Jadi kita bukan emang tampil yang selalu perfect, tapi kita itu selalu melihat untuk jangan sampai membuat kesalahan sekecil apapun seperti itu. Nah, untuk di Putra Putri Brawijaya sendiri itu bukan hanya soal tampang dan lain sebagainya, kita tuh punya nilai-nilai dasar untuk sebagai acuan kita dalam bertugas dan juga selama menjabat nantinya. Itu ada 5B1C, di mana ada brain, beauty, behavior, brief, belief, and consistent. Jadi keenam nilai tersebut kita integrasikan menjadi satu untuk bisa nantinya kita selama bertugas ataupun selama menjabat seperti itu. Jadi bukan hanya tampangnya aja atau public speaking aja, banyak aspek yang dilihat. Ternyata jadi duta tuh nggak sekedar tampil di depan publik gitu ya Kak, tapi juga ada tanggung jawab tersendiri gitu. Nah, selain sibuk sebagai duta kampus, Kak Devri ini ternyata juga aktif banget nih teman-teman di organisasi internal.
kalau nggak salah Kak Devri itu dulu pernah ikut staf muda BEM, terus habis itu lanjut ke stafnya ya, Tetap Kak. ya. Nah, aku pengen tahu nih Kak, pengalaman berorganisasi di BEM via UB itu membantu Kakak berkembang sebagai mahasiswa nggak sih? Jujur iya banget, karena kebetulan saya tuh juga dari staf muda dan juga staf ahlinya Advokesma BEM via UB. Nah, waktu saya tuh merasakan yang sangat ada perbedaan dari saya mahasiswa yang masih maba itu tuh waktu di staff mood itu kakak-kakaknya tuh sangat merangkul gitu kan, dimana waktu maba itu kita tuh bingung juga ya cari organisasi mana yang bisa buat kita bertumbuh. Di sini kan banyak wadah-wadah dari himpunan dan juga BEM. Nah, di situ saya memilih BEM karena menurut saya ini saatnya saya untuk bisa berkembang lebih jauh lagi, dimana dulu saya juga OSIS dan saya tuh melihat Advokesma ini kan yang menyambut pertama saya waktu maba ya. Jadi tuh ya saya cuma pikirannya di Advokesma BEM VOB masih belum stok yang terlalu mendalam terkait dari organisasi-organisasi yang ada di sini, dan jujur itu sangat membantu saya dari untuk beradaptasi di lingkungan baru tentunya, dan juga relasi ya tentunya pasti dari kakak tingkat jadi makin tahu oh gaya hidup di sini tuh seperti ini. Terus waktu semester 1, semester 2, semester 3 dan lain sebagainya itu yang perlu disiapkan tuh ini. Terus apa aja yang dibutuhkan selama perkuliahan, dan juga bagaimana untuk berhubungan dengan dosen secara langsung seperti tata keramanya dan sebagainya itu dituntut. Oke, gimana nih teman-teman? Keren banget kan Kak Devri ini. Tapi Kak Devri itu lebih keren lagi sebenarnya. Soalnya beliau ini nggak cuma aktif di lingkungan kampus aja, tapi Kak Devri itu juga meluangkan waktunya buat berkontribusi di komunitas sosial luar kampus. Nah, bagian ini juga menarik banget sih buat kita bahas. Kak Devri ini ternyata bergabung di Aorta ya Kak? Ya. Nah, Kak, aku kepo nih. Apa sih yang bikin Kakak tertarik buat gabung di Aorta ini, dan pengalaman apa yang paling berkesan selama berkegiatan di sana? Oke, untuk Aorta sendiri, saya tuh tertarik dikarenakan saya tuh melihat postingan dari teman saya, yaitu dari Farhan, di mana waktu di Instagram tersebut ada open registration terkait untuk Aorta staffnya tersendiri, dan saya tuh tertarik karena ada Astranya. Jadi itu tuh organisasi sosial dan di bawah naungan Astra itu sendiri. Nah, itu tuh terkait kesehatan mental, gizi, pola hidup bersih dan sehat seperti lain itu. Nah, itu tuh menurut saya itu penting bagi saya juga. Saya tuh ingin mencoba hal yang lebih mendalam lagi terkait apa sih yang bisa saya ikutin terkait kegiatan sosial-sosial ini. Nah, saya tuh mengikutinya karena saya tuh peduli banget tentang kesehatan mental, dan saya melihat wah, Aorta ini tuh membawahi ini tuh sangat concern seperti itu. Jadi saya terjunlah untuk bisa menjadi staff dari Aorta Community Malang itu sendiri, seperti itu sih. Kalau melihat perjalanan Kakak sejauh ini ya, kan dari Yutavia, Putra Putri Brawijaya, terus BEM sampai ke Aorta, ada satu hal yang menurut aku menonjol dari Kak Devri, yaitu skill komunikasinya sih Kak. Nah, Kakak kan sering banget dipercaya jadi MC dan moderator di berbagai acara. Tapi aku penasaran deh Kak, dulu awal-awal mulai itu Kak Devri itu sempat gugup atau nervous gitu nggak sih, harus bicara di banyak orang itu, dan bagaimana prosesnya seorang Kak Devri ini bisa membangun rasa percaya diri sampai bisa se-flawless sekarang? Terima kasih sebelumnya atas pujian-pujiannya. Jadi untuk MC sendiri, jujur saya tuh yang seperti saya ceritakan tadi, bahwa untuk saya tuh berbicara di depan umum, saya tuh masih gugup sekali waktu saya masih di SMA dan sebagainya. Bahkan presentasi pun saya tuh sangat berdegup kencang dari jantung saya itu untuk
bisa berbicara di depan umum, karena ya tadi itu saya mempunyai anxiety yang cukup parah menurut saya, karena kalau misalkan saya tuh menatap orang banyak, itu tuh banyak pikiran yang membuat saya tuh sangat-sangat takut untuk bisa berada di depan banyak umum. Nah, tapi kalau hal tersebut itu kelemahan tersebut itu saya selalu nggak mau untuk bisa berubah lebih baik, untuk menjadi pacuan saya agar bisa menjadi lebih baik. Nah, itu tuh saya malah nanti ya akan kalah saing dengan rekan-rekan saya atau teman-teman saya. Maka dari itu ya dari situlah saya harus bisa untuk nanti bisa menjadi MC atau moderator. Itu saya tuh biasanya sebelum ke backstage saya tuh menenangkan diri terlebih dahulu. Saya tuh biasanya menepuk sini pundak saya 3 kali terlebih dahulu, baru diusap-usap, kayak selalu bilang dalam hati kayak bisa, pasti bisa, pasti bisa, seperti itu. Jadi agar saya tuh lebih rileks untuk bisa tampil di depan umum. Dan juga saya tuh ada pemanasan juga untuk olah vokalnya sendiri agar nanti tuh tidak belibet, karena jujur saya tuh juga agak sedikit belibet untuk bisa tampil di depan banyak umum seperti itu. Jadi kemampuan public speaking itu emang bukan bakat dari lahir ya Kak, tapi dibangun lewat jam terbang dan proses yang panjang kan. Nah, kalau aku lihat-lihat di medsos kakak, terutama di highlight Instagram nih, ternyata selain sibuk jadi MC, rapat organisasi dan kuliah, Kak Devri itu suka dance juga ya. Wah, menarik banget sih Kak ini buat dibahas. Nah, di tengah jadwal yang super padat tuh kakak masih sempat meluangkan waktu buat hobinya. Nah, menurut kakak sendiri, seberapa penting sih punya dan menyalurkan hobi itu di tengah padatnya aktivitas kita sebagai mahasiswa? Baik, jadi menurut aku dengan adanya hobi dan saya itu saya tuh sangat terbantu sekali, karena tuh sebagai peluapan emosi saya, terus meluapkan segala keluh kesah lelah letihnya saya di perkuliahan ini. Jadi tuh saya memilih untuk melakukan dance dan sebagainya. Dan emang saya dulu tuh dengan adanya dance tuh awalnya saya tuh ragu gitu, karena dulu tuh saya cuma mau dance tuh kayak ya udah cuma dance dari TikTok atau lain sebagainya. Tapi dengan hal tersebut tuh dulu saya ikut DBL juga, di BL Dance Competition dari kota saya, dan akhirnya itu tuh bertemu di Universitas Brawijaya ini tuh dari Kausa Lestari, dari teman-teman saya semua di UB itu, dari VIA sih tentunya teman-teman semua itu tampil di Rabrau, lalu tampil di ospek VIA. Nah, itu menurut saya sih hobi itu penting banget untuk kita, itu bisa menghasilkan uang juga, dan juga itu bisa melepaskan lelah letih kita sebagai mahasiswa di kegiatan perkuliahan itu. Ternyata di balik kesibukannya yang padat, Kak Devri itu tetap menyempatkan diri buat mengembangkan passionnya nih teman-teman. Bahkan lebih hebatnya lagi, Kak Devri ini juga berhasil membangun sebuah platform yang punya dampak positif banget buat banyak orang nih teman-teman. Nah, pada penasaran nggak platform apa yang lagi dibangun Kak Devri ini? Aku sempat lihat di bio kakak tuh ada tulisan Devspire. Ya, Nah, awalnya aku kira tuh itu cuma sekedar tulisan biar estetik gitu kan. Tapi aku baru tahu kalau itu tuh bukan cuma sekedar tulisan aja. Nah, ternyata Devspire itu platform tentang mental awareness ya kan? ya. Nah, boleh diceritain dong Kak, bagaimana awal mula ide tersebut bisa muncul? Oke, jadi awal mula Devspire atau Devri Inspire sebenarnya itu dari Putra Putri Brawijaya, karena dari Putra Putri Brawijaya sendiri itu memang diharuskan kita tuh memiliki advokasi, di mana kita tuh sebagai peserta atau sebagai finalis nantinya itu kita tuh bukan hanya ya tadi tuh bukan hanya tampangnya saja, keterampilan public speaknya aja, tapi kita tuh harus mempunyai dampak nyata bagi rekan sejawat kita ataupun masyarakat yang lebih meluas tentunya. Nah, dari situlah saya tuh melakukan brainstorming dengan rekan-rekan saya dari Duta Via maupun dari kakak-kakak tingkat saya dan juga teman-teman saya. Apa sih isu yang menurut rekan-rekan semua ini atau teman-teman sekalian yang penting untuk diangkat di kalangan mahasiswa ini, seperti itu. Karena dari rekan-rekan yang lain tuh udah dari SDGs, dari Sustainable Development Goals juga. Nah, saya tuh ingin yang masih relevan, tapi saya tuh ingin yang lebih berbeda gitu. Nah, muncullah terkait dari kesehatan mental, karena ya melihat banyaknya
terkait burnout dan lain sebagainya dari rekan-rekan mahasiswa, dan juga platform sebagai ruang cerita bagi teman-teman semua tuh masih sedikit seperti itu. Jadi mereka tuh hanya mengandalkan diri mereka sendiri tanpa adanya rekan sejawat yang bisa saling sharing seperti itu. Mereka tuh takut dan lain sebagainya itu dari teman-teman saya, dan juga mereka tuh takut untuk bercerita, dan juga takutnya waktu waktu mereka sudah bercerita, mereka tuh takut untuk dijustifikasi, kamu ini kayak kamu tuh kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Jadi itu malah jadi tekanan mental lagi seperti itu. Nah, maka dari itu tuh saya membuat platform anonim seperti ini untuk Devspire ini agar teman-teman tuh bisa bebas untuk bercerita, dan saya tuh menjamin kerahasiaan dari teman-teman semua. Jadi itu bisa menjadi peluapan emosi negatif dari teman-teman semua agar bisa tetap produktif di dunia perkuliahan seperti itu. Tapi kalau kita refleksikan lagi ke realitas sekarang nih Kak, menurut Kakak pribadi itu kenapa isu kesehatan mental itu penting banget buat mulai lebih sering dibicarakan, terutama di kalangan kita itu sebagai mahasiswa? Jadi menurut saya tuh kesehatan mental tuh penting banget teman-teman semua, karena itu adalah fondasi awal kita di dunia perkuliahan ini. Karena dengan kalau mental kita tidak terjaga dengan baik, maka dalam melakukan segala kegiatan kita tuh akan kesusahan untuk bisa fokus, untuk bisa belajar dengan giat dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang lain tersebut tuh akan berdampak seperti itu kalau misalkan kesehatan mental kita tuh tidak dijaga dengan baik. Jadi menurut saya itu sangat-sangatlah penting untuk menjaga kesehatan mental kita agar bisa nantinya betul untuk bisa produktif dalam dunia perkuliahan, dan kita tuh masih merasa untuk bisa bersinar untuk menggapai cita-cita kita nantinya seperti itu, untuk bisa terus-terus termotivasi. Keren banget sih Kak, jujur. Dari semua cerita yang udah Kak Devri bagiin hari ini tuh kita jadi belajar kalau setiap langkah kecil tuh ternyata membawa dampak yang besar untuk kita di masa yang akan mendatang. Nah, sebelum mengakhiri podcast ini Kak, aku mau kasih 2 pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, setelah melalui berbagai perjalanan dan pengalaman tuh, apa sih definisi sukses itu menurut Kakak? Menurut saya untuk definisi sukses itu sendiri, bagaimana kita itu bisa meraih apa yang ingin kita cita-citakan, walaupun hal itu tuh kecil banget. Misalkan kita itu bisa menuntaskan perkuliahan, misalkan mata kuliah ini dengan baik, itu menurut saya udah sukses gitu. Dan melewati tantangan-tantangan yang ada di kehidupan kita sehari-hari, itu menurut aku udah sukses, bukan yang kayak yang gede banget, itu enggak. Dengan hal-hal yang kecil-kecil aja, dari tantangan-tantangan yang kecil yang kita udah lewati setiap harinya cara berkala, itu menurut aku udah sukses menurut aku. Mendalam banget ya Kak definisinya. Oke, yang terakhir nih Kak, aku mau minta dong pesan atau motivasi gitu yang bisa Kakak kasih kepada teman-teman mahasiswa nih yang mungkin masih ragu buat mencoba, berkembang atau memulai sesuatu. Oke. Jadi teman-teman semua, menurut saya itu takut itu adalah hal yang wajar, karena dengan adanya takut berarti mimpi teman-teman itu adalah mimpi yang besar untuk bisa direalisasikan. Dan dari situlah teman-teman semua harus termotivasi untuk bisa meningkatkan skill-skill yang ada di dalam diri kita. Luar biasa banget ya teman-teman. Oke, terakhir aku mau berterima kasih buat Kakak yang mau nyempatin waktunya untuk sharing banyak cerita inspiratif yang untuk karya-karya publik. Nah, semoga semua pengalaman, proses, dan pesan yang Kakak sampaikan tadi itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman karya publik atau mahasiswa lain untuk terus berani mencoba, berkembang, dan memberikan dampak positif. Dan tentunya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan Arti Podcast kali ini. Nah, jangan lupa juga buat ikutin konten-konten inspiratif lainnya di Mahasiswa UB. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman.